Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mafazatun Nurul Iza, NIM 19160003. Dan tak lupa jurusan saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sensasi, atensi, dan persepsi. Sensasi merupakan tahap awal dari proses penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata Latin sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek, yang secara lebih luasnya dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera. Dalam arti lain, sensasi bisa diartikan sebagai penerimaan stimulus lewat indera. Sensasi ini mengarah pada pendeteksian dini terhadap energi dari dunia fisik. Studi pada sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik. Sensasi juga diartikan sebagai proses penerimaan rangsangan dari luar melalui pendeteksian dini terhadap energi fisik dari luar, seperti cahaya, suara, dan panas melalui panca indera. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis sensasi. Jenis-jenis sensasi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan atau mata adalah organ yang mendeteksi cahaya. Dalam proses penglihatan, kita harus membutuhkan cahaya dalam mewujudkan hasil penglihatan, dalam menyerap informasi melalui mata. Setidaknya ada beberapa jenis warna, yaitu primer seperti merah, hijau, dan biru. Adapun warna sekunder yaitu gabungan dari warna primer seperti kuning cian dan magenta. Ada pula warna tersier, yaitu gabungan dari kedua warna primer dan sekunder seperti orange, ungu, dan lain-lain. Mata mampu melihat sebuah benda jika terdapat cahaya yang dipantulkan. Yang kedua, yaitu indera pendengaran. Pendengaran atau telinga adalah alat pendengar dan alat keseimbangan. Indera pendengaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan rongga bagian dalam. Suara yang didengarkan oleh telinga adalah gelombang mekanis dari osilasi tekanan yang dialirkan melalui gas, padat, dan cair yang terdiri dari frekuensi, kisaran pendengaran, dan tingkatan yang cukup kuat untuk didengarkan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu indera peraba. Indera peraba atau bagian kulit yang paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Rangsangan peraba kulit adalah tekanan, suhu, sakit atau nyeri, dan gerakan. Kulit memiliki ujung-ujung saraf sensorik yang menjadi reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, dan rasa sakit. Kulit sendiri juga memiliki banyak sekali fungsi. Yang keempat, yaitu indera penciuman. Indera penciuman atau hidung berfungsi menanggapi rangsang berbentuk bau atau gas. Pada rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang mempunyai sel-sel pembau, di mana sel-sel ini dilengkapi dengan rambut halus di ujungnya dengan selaput untuk hidung lembab. Setidaknya ada 6 bau utama yang mudah diterima oleh hidung, yaitu bau cengkeh, vanili, jeruk, eter, serai, terpentin, dan telur busuk.
terakhir atau yang kelima yaitu indera pengecap. Indera pengecap atau lidah adalah reseptor khusus yang berhubungan dengan reseptor kimia. Organ ini tersusun dari otot yang dapat merasakan berbagai macam rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Lidah juga bisa disebut sebagai kumpulan otot pada lantai mulut yang berfungsi sebagai alat pengunyah dan penelan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pembantu bicara dan membantu proses pencernaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi. Yang pertama yaitu kekuatan sinyal, kedua tugas dan pekerjaan, ketiga harapan individu, keempat konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman, kelima norma atau ukuran yang diberikan pada individu. Selanjutnya yaitu atensi. Atensi merupakan istilah psikologi adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan maupun proses kognitif lainnya. Proses perhatian membantu ketergantungan penggunaan sumber daya mental yang terbatas, yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsang tertentu. Pengalaman sehari-hari mengajari bahwa memperhatikan sejumlah isyarat dari lingkungan yang lebih sering dari isyarat yang lain, dan isyarat yang diperhatikan tersebut diproses oleh sistem kognitif. Sedangkan isyarat yang diabaikan tidak mengalami pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis atensi. Jenis-jenis atensi ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu atensi selektif. Atensi ini terjadi karena seseorang fokus dengan salah satu aktivitas dan mengabaikan aktivitas atau informasi yang lain. Contohnya, ketika anak melakukan kegiatan belajar dan di tengah-tengah belajar tersebut, anak mendengar ada banyak anak yang lain lagi bermain, berteriak dan lain-lain. Akan tetapi anak tersebut anak tersebut tetap fokus dengan belajarnya. Dia tidak menghiraukan apa yang ada suara di luar atau ada kegiatan di luar. Dia tetap fokus dengan satu tujuan, yaitu belajar. Yang kedua yaitu atensi sensorik. Atensi sensorik terjadi melalui 5 panca indera yang telah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Yang 5 panca indera tersebut yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera pengecap. Selanjutnya aspek utama pada atensi. Yang pertama, kapasitas pemrosesan dan atensi selektif. Yang kedua, tingkat rangsangan. Yang ketiga, pengendalian atensi. Yang keempat, pemrosesan otomatis. Yang kelima, kesadaran. Dan yang keenam, neuron. Selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris yaitu perception. Kata perception sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu percepto dan percipio, yang berarti pengaturan identifikasi dan penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan lingkungan di sekitarnya.
Persepsi merupakan proses dari persepsi yang didahului dengan penginderaan, yaitu dengan diterimanya stimulus melalui alat indera, disebut juga proses sensoris. Stimulus yang diinderakan kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh pusat saraf individu, sehingga individu dapat menyadari, mengerti apa yang diinderakan itu, dan proses tersebut dinamakan dengan persepsi. Persepsi ini terjadi karena adanya kehebatan dari otak sebagai organ super manusia yang dapat mengidentifikasi suatu hal dengan selang waktu yang cepat dan tepat pada proses kognisinya yang sesuai dengan sinyal sensori yang didapatkan. Selanjutnya yaitu macam-macam persepsi. Yang pertama yaitu external perception. External perception merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Dan yang kedua yaitu self perception. Self perception merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri atau diri kita masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan video materi pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.